Saudara nanti coba ke badan saya coba sekarang ya. Yuk, satu, dua, tiga. Oke. Teman-teman semua, inilah contoh penggunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam perspektif budaya, kita pernah mendengar ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Artinya adalah kalau kita bicara dengan baik, sopan santun, kemudian menghargai orang lain, maka orang lain akan menerima dengan senang hati, menerima dengan menempatkan diri pada tempat yang semestinya. Kemudian juga mereka akan menerima apapun yang kita katakan. Sebaliknya, kalau kita bicara kasar, kita bicara merendahkan orang lain, maka orang bisa marah, tidak akan menghargai kita apapun yang kita bicarakan. Kemudian kita juga pernah mendengar bahwa orang menjadi marah yang benar-benar marah, bahkan bisa menuntut ke pengadilan karena pembicaraan kita. Dalam kondisi yang lain, kita pernah mendengar kata-kata dari orang tua kita, kata-kata yang kita pegang sebagai pegangan hidup, kita jalani sampai sekarang, baik orang tua yang masih ada maupun orang tua yang sudah meninggal. Kata-kata itu betul-betul kita pegang, kita jadikan pegangan hidup. Karena memang kata-kata itu disampaikan dengan tulus, dengan lemah lembut, lalu kita terima masuk ke dalam relung hati kita. Tetapi ada juga di tempat lain sana orang yang menyumpahin, kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan disepatani, karena mendengar kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat yang sangat-sangat menyinggung perasaannya, lalu menyumpahin dengan kata-kata yang tidak baik. Dan kemudian saya juga pernah mendengar bahwa apa yang dikatakan itu betul-betul menjadi kenyataan. Dikatakan atau disumpahin tidak baik dan yang bersangkutan menerima seperti apa yang dikatakan itu. Maka dalam kesempatan ini akan saya coba menganalisis mengapa atau bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam perspektif agama, kita bicara dengan baik itu juga dianjurkan atau justru malah diajarkan. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 3 difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh untung orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Ini diajarkan pada kita bahwa kita memang harus bicara dengan baik. Kemudian juga di dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah akan menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita perlu perhatikan. Kita perlu ingat bahwa kita memang harus berkata dengan baik supaya harga diri kita, supaya martabat kita tidak direndahkan dengan orang lain, bahkan justru menjadi bumerang
akan menjadi hal-hal yang tidak menguntungkan kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, walaupun di dalam ajaran agama jelas, walaupun di dalam perspektif budaya jelas, walaupun arahan-arahan atau pendidikan yang disampaikan orang-orang tua kita jelas, bahwa kita itu sebaiknya bicara yang benar agar kita mendapatkan hasil yang baik pada diri kita. Tetapi nyatanya tidak mudah untuk bicara dengan baik itu. Karena apa? Karena kita itu dipengaruhi oleh nafsu. Dalam perspektif budaya, kita kenal ada 4 nafsu. Yang pertama adalah nafsu amarah. Kedua adalah nafsu alwamah. Ketiga adalah nafsu supiyah. Dan keempat adalah nafsu mutmainah. Nafsu amarah jelas itu adalah bentuk ketidaksenangan kita terhadap sesuatu. Kita mudah meledak untuk menyampaikan tidak senangan kita. Seperti kita itu terbakar dalam dada kita kalau ada sesuatu yang tidak senang. Responsif yang meledak-ledak itu amarah. Biasanya kita tidak bisa mengendalikan diri kita lagi kalau kita benar-benar marah. Kemudian yang kedua adalah nafsu alwamah. Nafsu alwamah diceritakan atau digambarkan berada di perut. Nafsu itu ingin menguasai apapun, ingin mempunyai lebih dari yang lain. Ini nafsu alwamah. Kalau nafsu yang ketiga, yaitu nafsu supiyah, itu nafsu yang berupa pengen dihargai, pengen mendapatkan tempat yang lebih baik dari yang lain, pengen mendapatkan pengakuan yang lebih dari orang lain. Ini juga tidak baik. Kemudian nafsu yang keempat, ini adalah mutmainah, yaitu nafsu yang menempatkan diri kita, apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada nafsu-nafsu inilah yang membuat kita itu bicara menjadi tidak pas. Menjadi bicara sesuai dengan kepentingan kita, seperti nafsu kita. Karena itulah, maka di dalam bukunya Spiritual Mindful Speaking, tulisan Saudara Dewanto itu mengajarkan kita untuk mindful speaking, yaitu kita mencoba mengoreksi apa yang pernah kita katakan. Apakah kata-kata yang pernah kita sampaikan itu melukai orang lain? Apakah kalimat-kalimat kita itu dirasa tidak menyamankan orang lain? Dan juga mencoba menganalisis apa yang akan kita bicarakan itu baik apa tidak. Ada beberapa langkah di dalam mindful speaking tadi, yaitu antara lain adalah kita coba bertanya pada diri kita sebelum kita sampaikan sesuatu. Apakah pembicaraan kita benar? Is it true? Apakah pembicaraan kita tidak hoax? Apakah pembicaraan kita ada datanya, ada faktanya? Kalau tidak, jangan-jangan akan menjadi bumerang. Apakah kita sudah cek and recheck terlebih dahulu? Benar apa tidak yang kita katakan? Supaya tidak mencelakakan kita. Kemudian yang kedua adalah akan bertanya pada diri kita, is it helpful? Kira-kira bisa membantu orang lain apa tidak? Apakah kalimat-kalimat kita itu nanti bisa membantu orang lain memberikan informasi dengan baik? Apakah bisa membantu hal-hal tertentu kepada orang lain?
Ini kita pikirkan. Kemudian yang ketiga adalah apakah kalimat-kalimat kita tuh menginspirasi orang lain apa tidak. Kalau kita bisa menginspirasi orang lain, maka yang kita dapatkan itu ganda. Kita nyampaikan pada orang lain dengan benar dan kemudian kita mendapatkan sesuatu yang lebih karena ada multiplier efeknya. Is it inspiring? Kemudian yang keempat adalah apakah pembicaraan kita itu perlu, penting nggak disampaikan? Is it necessity? Kalau memang penting, segera ya kita sampaikan. Justru ini yang penting bagi teman kita, saudara kita, masyarakat kita, bahwa ini perlu disampaikan. Bahwa ini adalah informasi yang sangat penting bagi kita semua, misalnya seperti itu. Lalu yang kelima adalah is it kind? Apakah pembicaraan kita itu tulus? Ini yang penting saya kira. Apapun yang akan kita bicarakan, kalau memang kita tulus, insya Allah semua yang tadi kita sampaikan urutannya 1 dan sampai dengan 4 akan diterima orang lain dengan baik dan juga yang kita sampaikan akan merupakan bentuk ibadah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam perspektif Neuro Language Programming atau disebut dengan NLP, kata-kata itu bisa merupakan penyampaian ide yang melalui proses di dalam pikiran kita. Apapun yang kita sampaikan pasti berasal dari sesuatu menurut pengalaman kita yang kita terima sebagai realitas eksternal. Kemudian disaring dalam pikiran kita, dan kalau itu kita terima menjadi belief kita, menjadi keyakinan kita. Dan keyakinan kita apabila itu benar, maka akan membentuk yang disebut dengan state. State itu adalah kumpulan kondisi dan perasaan yang ada pada kita. Kalau kita mempunyai belief sesuatu, keyakinan sesuatu, kita bisa menempatkan state kita itu macam-macam. Kita bisa mempunyai state seorang penceramah. Kita bisa menjadi state seorang pimpinan. Kita bisa menjadikan diri kita state sebagai olahragawan. Sudah barang tentu kondisi, keadaan kita, kostum kita akan menyesuaikan. Kalau seorang penceramah sudah barang tentu akan menggunakan baju-baju penceramah seperti kopiah misalnya, baju koko misalnya. Tetapi kalau seorang yang olahragawan, maka state olahragawan itulah yang akan menempatkan diri kita sebagai atau dikenal sebagai olahragawan. Demikian juga kalau seorang dalang, itu pakaian mesti pakaian tradisional. Itu adalah state. Demikian juga sebelum kita bicara, maka kita akan menjadikan diri kita. State kita itu state positif atau state negatif. Kalau state kita positif, maka apapun yang kita bicarakan, nanti akan bicara hal-hal yang positif. Sedang kalau kita itu menjadikan diri kita itu berstate negatif, maka bicara apapun kita akan selalu negatif didengar oleh orang lain. Oleh karena itu, di dalam perspektif NLP ini, sebelum kita bicara, kita harus bertanya pada diri kita, apakah saat ini tidak ada state negatif pada diri kita? Apakah diri kita sekarang berstate positif? Lalu kita berdoa, ya Allah,
berikan saya kemampuan untuk bicara yang baik, menjadikan state positif bertambah dan state negatif menjadi minimal. Inilah yang harus kita sampaikan sebagai spiritual mindful speaking. Berusaha untuk mengoreksi diri kita, dan ini saya bicara untuk merupakan ibadah kepada Allah. Kemudian di dalam NLP juga itu ada yang disebut dengan pilihan kata. Ada kata-kata yang mempunyai arti yang sangat dalam. Itu disebut dengan deep structure. Ada kata-kata yang hanya merupakan surface structure. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara jeruk nipis, maka jeruk nipis itu misalnya diiris, maka yang ada di dalam mulut kita itu ada air liur, ada rasa yang masam. Tapi kalau kita bicara yang lain, mangga misalnya, maka tidak terasa apa-apa. Oleh karena itu, kalau kita bisa memilih kata-kata dengan baik, yang bernuansa deep structure, maka kalimat-kalimat itu akan mengena. Seperti kalimat-kalimat yang diucapkan pada kita oleh orang-orang tua kita. Ini mempunyai makna deep structure. Saudara-saudara sekalian, inilah yang bisa kita maknai di dalam pembicaraan kita kalau kita mendasarkan dalam perspektif NLP. Saudara yang dirahmati Allah, dalam kita memaknai NLP, yaitu dengan memberikan pilihan kata-kata yang bersifat deep structure, maka penerima informasi itu atau kawan bicara kita akan lebih mengena, akan lebih nyampe ke hatinya, tidak hanya di permukaan saja. Terlebih lagi kalau di dalam memilih kata-kata itu juga diberikan urutan yang baik melalui pendekatan persuasif seperti yang dicontohkan dalam sosiologi. Dalam perspektif sosiologi tersebut, maka metode persuasif itu akan kita bisa mengendalikan atau kita bisa mengarahkan kawan bicara untuk bisa menerima kalimat-kalimat kita atau maksud di dalam pembicaraan kita. Karena dengan teknik itu kita akan mengambil hati seseorang, kita akan mengikuti apa yang dimaui kawan bicara kita itu, tetapi tanpa sengaja bagaimana kita mengarahkan berdasarkan apa yang tadi dimiliki oleh kawan bicara kita. Kita akan menerima dulu, accept it and utilize it. Jadi kita terima dulu apa yang dimaui kawan bicara. Kemudian sedikit demi sedikit dengan kita bisa memahami apa yang disampaikan kawan bicara, bisa kita rubah sedikit demi sedikit menjadi apa yang kita maksudkan. Itu adalah teknik persuasif. Kalau saja kita bisa begitu, maka maknanya akan jauh lebih baik. Tidak mendatangkan amarah seperti yang tadi disebut di muka. Saya akan sedikit memberikan gambaran mengapa amarah itu betul-betul bisa kita hindari. Bahkan kalau nanti terjadi seseorang yang nyumpahin lalu menjadi kenyataan. Kalau dalam bahasa Jawa disepatani kemudian menjadi kenyataan. Itu sebenarnya fenomena apa? Dalam pengertian mind technology sebenarnya hal itu seperti biasa saja.
Karena di dalam mind technology itu mengenal bahwa amarah itu dicirikan dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Amarah dicirikan oleh detak jantung yang meningkat, kemudian suhu tubuh akan meningkat, dan kemudian eh, frekuensi gelombang otak itu akan menurun. Tiga kriteria ini menunjukkan bahwa dia atau seseorang yang dalam keadaan marah itu dalam kondisi trans atau dalam kondisi yang sangat-sangat kusuk. Dalam kondisi seperti ini, maka Allah menciptakan seseorang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Memang ini agak sulit dimengerti karena bagi orang yang tidak mempelajari mind technology, tetapi bagi kawan-kawan yang berada di bidang mind technology itu sesuatu hal yang biasa. Pada kondisi seperti itu, kondisi trans, maka yang bermain atau itu yang aktif itu adalah pikiran bawah sadar dan pikiran tidak sadar. Disinilah mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga apapun yang diyakini seseorang itu akan menjadi kenyataan. Saudara-saudara sekalian, inilah penjelasan yang saya peroleh atau saya kumpulkan dari banyak perspektif pendekatan apa-apa yang sesuai dengan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.